Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan bahas salah satu saham Wonderful Company dengan tata kelola yang baik, uang kasnya berlimpah, tidak memiliki banyak hutang, dan bisnisnya juga masih sangat menjanjikan. Dan saat video ini dibuat, valuasinya juga tergolong masih sangat murah. Oke, yang kita bahas kali ini adalah saham komoditas batubara dengan kode emiten ITMG. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, saya rasa penting ya, dalam menentukan pembelian saham tertentu, kita kudu harus melihat bagaimana track record saham tersebut. Sehingga kita tahu mana saham bagus dan mana saham yang tidak cukup layak untuk kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kita akan langsung mulai cek riwayat omzet yang mampu dihasilkan ITMG dalam kurun waktu 10 tahun berjalan. Oke, kalau kita lihat, pendapatan ITMG ini sejak dari tahun 2014 tergolong sangat-sangat besar ya. Omsetnya mencapai puluhan triliun per tahun. Bahkan pada tahun 2022, di mana saat itu harga batubara global melonjak tinggi dengan harga mencapai lebih dari 400 US dollar per ton, ITMG ini mampu menghasilkan lonjakan laba yang juga sangat besar, mencapai lebih dari 56 triliun. Dan ITMG ini juga bukan hanya laba pendapatannya saja yang besar, tapi laba bersih yang dapat dihasilkan juga sangat besar. Di sini kita bisa lihat dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang, laba bersih ITMG ini sangat besar. Tahun 2021, laba bersihnya mencapai 6 triliun, dan 7 triliun di tahun 2023, bahkan pada tahun 2022, laba bersihnya sangat luar biasa besar, hingga mencapai 18 triliun. Dan kalau kita lihat lebih ke belakang, pada tahun 2017 laba bersihnya 3 triliun, dan untuk 2018 juga 3 triliun, dan ini masih tergolong besar ya. Hanya pada tahun 2015 dan 2020, laba bersihnya tergolong sangat kecil untuk ITMG, di bawah 1 triliun. Ini disebabkan oleh harga acuan batubara pada saat 2 tahun itu memang terendah. Harga rata-rata batu bara pada kedua tahun itu hanya berkisar 60 US dollar per ton. Dan ditambah lagi beban ITMG pada kedua tahun itu tergolong besar, sehingga membuat NPM-nya kecil. Selebihnya riwayat laba bersih ITMG masih tergolong sangat besar. Oke, jadi untuk kinerjanya selama 10 tahun ke belakang bagus ya. Tidak pernah mengalami kerugian, selalu mampu menghasilkan laba bersih, walaupun ya tidak continuous growth ya. Ya, karena ini kan memang tergolong saham siklikal dan erat kaitannya dengan harga batubara itu sendiri. Kalau harga batubaranya tinggi, ya dia bisa menghasilkan laba yang besar seperti tahun 2022 dan tahun 2023. Tapi kalau harga batubaranya turun, maka omsetnya pun ikut turun. Oke, ini adalah riwayat NPM dan ROE ITMG sejak dari tahun 2014. Di sini bisa kita lihat dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang, NPM-nya tergolong besar ya, mencapai lebih dari 20%. Bahkan tahun 2022, NPM-nya mencapai 33%. Dan ini sangat besar. Sedangkan kalau kita lihat ke belakang, riwayat NPM-nya tidak sebesar tahun 2021, tahun 2022, dan 2023 ya. Maka yang kita harapkan, walaupun saat ini harga acuan batubara tidak sebesar tahun 2022, kita harapkan kinerja ITMG tahun 2024 ini dan seterusnya bisa menghasilkan NPM yang besar, sehingga mampu menghasilkan profit margin yang juga besar. Dengan profit margin yang besar, maka potensi dividen akan lebih besar. Dan itu pastinya sangat menyenangkan buat para investor ITMG. Sedangkan untuk riwayat ROE-nya, kita bisa lihat di sini, dalam kurun waktu 10 tahun berjalan, ROE ITMG ini sejak dari tahun 2014 juga tergolong besar. Rata-rata ROE-nya di atas 20%. Bahkan di tahun 2021, ROE-nya mencapai 39%. Tahun 2023 kemarin ROE-nya 27%, dan yang terbesar tentunya tahun 2022 mencapai 61%. Hanya tahun 2015 dan 2020 ROE-nya terbilang kecil ya, selebihnya rata-rata di atas 20% dan itu tergolong besar. Biasanya investor menggunakan matriks ROE ini untuk melihat tingkat profitabilitas emiten. Karena tinggi rendahnya ROE juga secara tidak langsung menunjukkan kredibilitas emiten. Jadi,
Semakin tinggi ROE, reputasi emiten semakin baik karena dianggap mampu mengelola modal dengan sangat baik untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Sekarang kita lanjut pada pertumbuhan ekuitas. Kalau kita lihat ekuitas ITMG ini sejak dari tahun 2014 sampai 2020 cenderung di situ-situ aja ya. Tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Masih di kisaran nominal 11 dan 12 triliun. Kenapa bisa begitu? Ya karena ITMG ini setiap tahunnya rutin dan royal membagikan dividen. Bahkan dengan payout ratio yang sangat besar setiap tahunnya. Sudah tercatat sejak dari tahun 2014 hingga tahun 2023, sudah ada 5 kali ITMG ini membagikan hampir seluruh laba bersihnya menjadi dividen, yaitu di tahun 2015, 2016, tahun 2017, 2018, dan 2020. Jadi sebegitu royalnya ITMG ini membagikan uang segar untuk memberikan kepuasan terhadap para investornya. Jadi itulah yang membuat ekuitasnya cenderung tidak mengalami pertumbuhan karena semua dibagikan dalam bentuk dividen. Sedangkan jika kita lihat ekuitas tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami lonjakan cukup besar ya. Bahkan di tahun 2022 ekuitas ITMG ini meroket sampai 30 triliun. Nah, ini karena ada faktor lonjakan laba yang dihasilkan oleh ITMG. Dikarenakan pada kondisi ini harga batubara mulai naik. Jadi sejak tahun 2021 harga batubara itu sudah mulai naik. Dan puncak harga tertingginya itu di tahun 2022. Itulah mengapa ITMG bisa menghasilkan pertumbuhan ekuitas yang besar. Selain itu, tidak semua laba dibagikan dalam bentuk dividen. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2023, ekuitasnya menurun jika dibandingkan tahun 2022. Dan saya rasa penurunan ekuitas pada tahun 2023 ini juga menjadi hal wajar ya, karena jelas adanya penurunan laba yang disebabkan oleh faktor menurunnya harga acuan batubara itu sendiri. Jadi kondisinya tergantung harga batubara ya. Oke, sekarang kita cek riwayat liabilitas. Kalau kita lihat liabilitas ITMG sejak tahun 2014, maka bisa kita simpulkan bahwa ITMG ini sejak tahun 2014 mempunyai kondisi tata kelola keuangan yang sangat-sangat baik. Karena rasio hutangnya kecil dan ekuitasnya selalu jauh lebih besar, lebih banyak daripada hutangnya. Mereka tidak banyak melakukan pengajuan hutang untuk membiayai bisnisnya. Jadi sangat pantas ya emiten ini kita sebut sebagai wonderful company. Labanya besar, hutangnya kecil. Jadi pesan saya jelas ya. Pertama video ini saya buat bukan untuk ajakan menjual atau membeli saham ini. Tapi pesan saya berhati-hatilah apabila mau berinvestasi pada perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total ekuitasnya. Kudu harus benar-benar dianalisa jauh lebih dalam. Karena kalau hutangnya besar, biasanya perusahaan dinyatakan kurang baik dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba. Sehingga tingkat risiko menjadi semakin besar. Jadi sebaiknya kita sebagai investor pemula harus lebih teliti lagi dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi pada emiten tertentu. Dan ini kita lihat pada bagian pertumbuhan aset. Jadi jika kita lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020, aset ITMG ini ada pada jumlah rata-rata 16 triliun. Sepertinya tidak bertumbuh ya, hanya di situ-situ aja. Nah, ini disebabkan ya karena tadi sangat royalnya ITMG ini membagikan dividen kepada para investornya. Jadi sepertinya asetnya tidak bertumbuh di tahun-tahun itu. Sedangkan masuk tahun 2021 asetnya mulai bertumbuh karena di tahun ini labanya juga mulai melonjak dan tidak semua laba bersihnya dijadikan dalam bentuk dividen. Begitu juga tahun 2022. Pertumbuhan asetnya mulai meningkat drastis seiring besarnya laba yang dapat dihasilkan
efek dari meningkatnya harga batu bara yang mencapai lebih dari 400 US dollar per ton. Jadi memang ITMG ini begitu sangat royal ya membagikan dividen. Bahkan terhitung sejak dari tahun 2014 sudah ada 5 kali ITMG ini membagikan hampir seluruh laba bersihnya menjadi dividen. Yang akhirnya jelas akan membuat pertumbuhan aset akan sedikit terhambat. Tapi dengan riwayat ini kita menjadi tahu bahwa pembagian dividen yang dilakukan ITMG itu murni dan real dari hasil laba bisnis yang dijalankan, bukan dari hasil penjualan aset. Itu artinya, dengan data riwayat ini, kita tahu kalau profitabilitas perusahaan ini sangat-sangat baik, menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan laba untuk membagikan dividen. Dan menurut saya, saham seperti ini yang harusnya layak dikoleksi. Jadi, hati-hati dengan emiten yang setiap tahunnya laporan keuangannya bagus tapi tidak membagikan dividen. Patut dicurigai ada apa? Apa memang ini perusahaan pelit? Atau mungkin memang perusahaan ini tidak ada labanya? Hanya data laporan keuangan yang sengaja dibikin bagus untuk memanipulasi para investor. Sehingga investor tertarik untuk membeli sahamnya yang kelihatannya bagus, tapi kenyataannya tidak bagus. Jadi, menurut saya jauh lebih aman dan nyaman ketika kita berinvestasi pada saham yang rutin membagikan dividen. Karena dengan dividen tentunya dalam jangka waktu bisa mengurangi bahkan menutup segala resiko kerugian. Jadi kalaupun harga sahamnya turun, kita bisa tetap mendapatkan dividen, duit nyata, real, yang bisa kita pergunakan lagi untuk compounding, menambah jumlah kepemilikan saham kita. Oke, sampai di sini terlihat jelas ya, kalau ITMG ini secara fundamental sehat, secara profitabilitas sangat baik, likuiditasnya juga sangat oke, sangat baik, secara reputasi perseroan juga sangat baik, karena labanya besar, rutin bagi dividen. Uang kasnya banyak, berlimpah, ekuitasnya besar, hutangnya kecil. Dan valuasinya saat ini sudah murah ya, tergolong under value. Karena harga ITMG sekarang sekitar 26 triliun. Padahal earning power-nya itu untuk tahun 2024 ini menurut saya bisa mencapai 29 triliun. Itu artinya sudah murah. Tapi kalau bisa dapat harga lebih murah lagi, ya kenapa tidak ya? Siapa tahu harga sahamnya bisa turun sampai 17 ribuan. Ya walaupun untuk tahun ini menurut saya sulit ya untuk mendapatkan harga segitu 17 ribuan. Jadi balik lagi keputusan di tangan masing-masing. Video ini bukan ajakan jual beli saham ya. Dan jangan juga berhalusinasi juga. Jadi jangan berhalusinasi juga kalau ITMG ini harganya akan balik lagi ke harga 6 ribuan ya. Ya sepertinya sulit. Itu terjadi sulit sekali apalagi di tahun ini. Ya memang harga batu bara tidak seperti tahun 2022 di mana saat itu harganya mencapai 400-an US dollar per ton. Tapi di harga saat ini ya masih sangat profitable, apalagi dengan volume produksi batu bara dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan bukan hanya volume produksi yang naik terus, tapi volume permintaan juga naik seiring permintaan kebutuhan listrik itu sendiri. Jadi walaupun ada isu energi terbarukan, ya memang benar ada, tapi ini kan baru. Belum bisa untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia, butuh proses lah, panjang lah prosesnya. Jadi tetap menggunakan batu bara ya, ditambah lagi batu bara ini adalah alternatif energi yang paling murah dibandingkan jika menggunakan energi yang lain seperti geotermal contohnya atau energi-energi lain ya masih mahal semua. Sedangkan batu bara ini murah. Jadi
Oleh karena itulah menurut saya batu bara ini masih sangat dibutuhkan. Dan ITMG ini juga menjadi salah satu emiten yang diuntungkan dengan kenaikan kurs dolar. Jadi seperti yang sudah kita ketahui kalau saat ini US dollar itu sedang naik tinggi-tingginya. Saat ini US dollar itu sudah mencapai 16 ribuan, 16.300, 16.400. Nah, dengan kenaikan kurs dolar ini, membuat ITMG, diuntungkan karena mereka melakukan penjualan batu baranya hampir 80% itu untuk ekspor dan menggunakan transaksi operasional bisnisnya dengan menggunakan mata uang US dollar. Oke, jadi prospek masa depannya masih cerah ya. Kita bisa lihat lagi nanti bagaimana prospek batubara, masa depan batubara ini di tahun 2030.